Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Heldiana, nomor BP 17 10 11 56 11 0024. Hari ini akan mempresentasikan mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana ini adalah tugas kurikulum. Baik. Apa itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Latar belakang: perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta optimal dan secara relevan. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utamanya yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Ada 4 kebijakan Nadiem Makarim yaitu Menteri Pendidikan. Yang pertama ada sistem akreditasi perguruan tinggi, yaitu dalam program kampus Merdeka, program reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional di perguruan tinggi BAN atau PT tetap berlaku selama 5 tahun, namun akan diperbarui secara otomatis. Daftar akreditasi internasional yang akan diakui akan ditetapkan dengan keputusan Menteri. Lalu adanya hak belajar 3 semester di luar prodi. Maksudnya adalah Kampus Merdeka yang kedua memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester atau SKS. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela. Jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak SKS di luar kampusnya sebanyak 2 semester atau sedara 40 SKS. Setiap kegiatan dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan oleh program yang disetujui oleh rektornya. Lalu ada pembukaan prodi baru, maksudnya adalah program Kampus Merdeka memberikan otonomi perguruan tinggi negeri atau PTN dan swasta PTS untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi atau prodi baru. Otonomi diberikan jika PTN dan PTS tersebut sudah memiliki akreditasi A dan B dan telah melakukan kerjasama dengan organisasi atau universitas yang masuk dalam top 100 World Universitas. Lalu keempat adalah kemudahan menjadikan PTN atau BH. Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga terkait dengan kebebasan dari PTN Badan Layanan Umum atau BLU, Satuan Kerja Satker, untuk menjadikan PTN Badan BH. Kemendikbud akan melakukan PTN BLU Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi. Tentu dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terdapat pro dan kontra. Baik dalam kebijakan pemerintah tentu ada pro dan kontranya. Pro-nya yaitu melalui program Kampus Merdeka nantinya harapannya dapat mempermudah perguruan tinggi membentuk prodi baru. Perguruan tinggi bisa bekerja sama dengan organisasi kelas dunia, badan nirlaba kelas dunia, BUMN atau BUMD, serta universitas tingkat dunia. Sedangkan kontranya, kebijakan yang menuntun Mendikbud Nadiem Makarim dapat melepaskan belenggu kampus agar lebih mudah bergerak. Ini dicap memperkuat
Komersialisasi pendidikan, orientasi pendidikan semacam ini akan mencetak tenaga siap kerja, bukan meningkatkan kualitas keilmuan. Ketika waktunya magang diperbanyak, secara tidak langsung akan menyediakan tenaga buruh yang murah. Seorang buruh magang biasanya akan diberikan upah lebih kecil dari buruh biasanya meskipun jam kerjanya sama. Tapi menurut saya, tujuan dari magang adalah menambah pengalaman. Jadi, upah tidak akan terlalu saya pikirkan karena pengalaman itu jauh lebih penting daripada upah. Lalu ada kebijakan kampus merdeka yang keempat, yang memberikan kelonggaran mahasiswa untuk memilih satuan kredit semester atau SKS di luar batas studinya, hanya akan membelenggu mahasiswa. Banyaknya studi yang bisa diambil dalam membuat timbang arah jalur studi dan kurang mendalami studi yang diambil. Menurut saya ini hanya tergantung dari mahasiswa itu mampu atau tidak. Kesimpulan, pelajar atau mahasiswa menjalankan sejumlah aturan atau kebijakan seperti alat untuk menjalankan uji coba. Dipaksa mengikuti aturan baru untuk menguji kelayakan kebijakan baik atau tidaknya. Jika bagus, maka akan dilanjutkan, jika tidak akan digantikan lagi oleh kebijakan baru. Itulah yang terjadi saat ini. Tetapi menurut saya, yang saya rasakan sebagai mahasiswa, pernyataan di atas tidak sepenuhnya benar, juga tidak sepenuhnya salah. Tanpa adanya perubahan, tidak ada yang namanya menjadi lebih baik. Tetapi perubahan yang seperti apa? Sesuatu yang dipersiapkan dan dipertimbangkan dengan matang atau bijak, dan terlihat dahulu apa dampak dari kebijakan yang akan dilaksanakan, sehingga tidak hanya pemerintah, kami juga sebagai masyarakat, terutama pelajar, akan dengan sepenuh hati menjalankan tanpa ada rasa terbebani nantinya. Sekian presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.